Banyak cerita yang beredar di masyarakat bahwa orang yang meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar, maka arwahnya akan kembali dan menghantui orang-orang yang masih hidup. Dan biasanya arwah tersebut akan kembali di tempat di mana dia meninggal dunia. Kisah ini diceritakan berdasarkan sebuah pengalaman nyata yang dialami oleh seorang wanita pada kisaran tahun 70-an. Sebut saja Mbah Harjo. Mbah Harjo ini adalah anggota transmigrasi di Pulau Sumatera. Sejak kedatangannya di tahun 1971, Mbah Harjo terus berusaha keras untuk mencari penghasilan demi menghidupi keluarganya. Mbah Harjo begitu bekerja keras. Dia selalu membanting tulang demi menggapai cita-citanya. Namun malang, kesehatan Mbah Harjo tidak baik-baik saja. Pada waktu itu, Mbah Harjo dinyatakan mengalami sakit yang disebut oleh masyarakat waktu itu dengan sebutan penyakit paru-paru basah. Mungkin kalau saat ini dokter akan mendiagnosa sebagai penyakit TBC atau tuberkulosis paru. Kesehatan Mbah Harjo semakin hari semakin menurun, hingga akhirnya penyakit parahnya pun terus menggerogoti paru-parunya. Mbah Harjo bahkan sering mengalami batuk darah. Suatu hari Mbah Harjo tidak berangkat ke kebun karena mengalami demam yang cukup tinggi. Seharian Mbah Harjo di rumah dan beristirahat. Hingga pada sore hari Mbah Harjo merasa bosan dan ingin menghirup udara segar. Mbah Harjo pun berjalan-jalan mengelilingi dusunnya yang pada waktu itu masih cukup sepi. Sekitaran waktu senja hampir maghrib atau orang Jawa bilang waktu surup, Mbah Harjo memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Setibanya di depan rumah, di bawah pohon nangka dan jambu mete, Mbah Harjo merasa dadanya cukup sesak. Mbah Harjo pun batuk dan tidak disadarinya dia mengeluarkan darah yang cukup banyak. Nafas Mbah Harjo semakin sesak. Dia semakin batuk. Batuknya semakin keras. Orang-orang yang melihat Mbah Harjo pun berlarian menolong Mbah Harjo. Namun malang bagi Mbah Harjo, nyawanya tidak tertolong. Mbah Harjo meninggal di bawah pohon nangka. Malam itu penduduk desa langsung mengevakuasi Mbah Harjo ke rumah duka. Masyarakat dengan sigap mendirikan tenda seadanya dan menghidupkan lampu petromak guna untuk tujuan bertakziah. Masyarakat pun terkejut dengan kejadian itu. Banyak para tetangga yang datang untuk melayat Mbah Harjo, karena pada waktu itu penduduk transmigrasi di desa tersebut belum begitu banyak, dan mereka pun memutuskan untuk mengubur Mbah Harjo di keesokan harinya. Malam itu cerita simpang siur cukup banyak
didengar dan diceritakan oleh masyarakat desa tersebut. Mereka mengatakan bahwa akan terjadi hal-hal yang mengerikan, dan mereka pun memperkirakan bahwa nanti arwah Mbah Rejo akan kembali menghantui karena Mbah Rejo mati dengan mengeluarkan darah. Dan satu hal lagi yang menjadi keyakinan masyarakat desa tersebut, bahwa Mbah Rejo meninggal di malam Jumat Kliwon. Dan tentu itu menjadi hal yang cukup mengerikan untuk diceritakan. Cerita itu terus beredar di kalangan para pentakziah atau pelayat dan masyarakat sekitar. Keesokan harinya Mbah Rejo pun dimakamkan oleh masyarakat dan keluarga. Malam harinya seperti biasa, acara tahlilan untuk memperingati kematian Mbah Rejo pun diadakan. Cerita masyarakat belum juga berhenti. Mereka masih terus menceritakan tentang kejadian atas meninggalnya Mbah Rejo. Di sela-sela cerita tersebut, para pentakziah yang belum memulai acara karena masih menunggu masyarakat yang lain datang, tiba-tiba dikejutkan oleh suara benda jatuh. Semua melihat ke arah suara benda jatuh tersebut. Dilihatnya ke arah batang pohon nangka yang diperkirakan asal dari suara benda jatuh itu. Suara itu cukup lumayan keras sehingga membuat semua orang terdiam dari pembicaraan yang mereka lakukan. Setelah diperiksa oleh penduduk, tidak ditemukan satu benda apapun yang berada di sekitaran pohon nangka tersebut. Cerita pun mulai beredar, asumsi-asumsi masyarakat pun mulai bermunculan. Mereka menebak bahwa Mbah Rejo telah pulang ke rumahnya dan mulai menghantui masyarakat. Masyarakat pun kemudian melakukan tahlilan dengan pikiran-pikiran yang berbeda-beda. Setelah selesai tahlilan, para penduduk pun kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Suasana desa begitu sangat hening dan mencekam. Tidak ada orang yang berani keluar malam, bahkan hanya untuk sekedar buang air kecil. Kebanyakan dari mereka menyiapkan botol-botol kecil yang mereka gunakan untuk buang air kecil ketika mereka merasa kebelet di malam hari, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Lampu-lampu petromak pun sudah mulai dimatikan dari setiap rumah-rumah penduduk. Jarak antar rumah penduduk itu sekitar 50-an meter. Jadi di antara rumah dan rumah itu masih banyak sekali semak-semak belukar yang membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba penduduk yang berada di sekitaran rumah Mbah Rejo pun dikejutkan oleh suara orang menangis. Suara itu tidak begitu terdengar jelas, namun masih bisa didengar oleh telinga manusia di balik dari hembusan angin yang lumayan cukup kencang. Para penduduk yang mendengar tangisan tersebut pun
mulai bergidik bulu kuduknya. Keesokan harinya cerita itu beredar di antara masyarakat desa tersebut. Keyakinan bahwa Mbah Rejo pulang ke tempat kejadian meninggalnya dia itu beredar luas di masyarakat. Ketakutan semakin menghantui di desa tersebut. Para penduduk semakin tidak berani keluar malam. Bahkan para lelaki yang ingin bertakziah bermalam tahlilan ke rumah Mbah Rejo pun saling menunggu satu sama lain untuk berangkat ke tempat takziah. Begitupun anak-anak dan ibu-ibu yang berada di rumah. Mereka tidak berani sekalipun membuka pintu dan berkeliaran di luar rumah. Ada satu cerita ketika para bapak-bapak pergi bertahlilan di rumah Mbah Rejo. Satu penduduk, ibu-ibu dan anak-anaknya diceritakan mendengar suara ketukan pintu yang begitu sangat jelas didengar oleh mereka. Namun ketika pintu itu dibuka, tidak ada satu orang pun yang berada di luar rumah. Mereka mengira itu adalah suami dari mereka. Namun ternyata suara ketukan itu hanya suara ketukan belaka tanpa ada orang yang mengetuknya. Kejadian itu bukan hanya satu orang, dua orang saja yang mengalaminya. Hampir ada sekitar 10 rumah yang mengalami hal yang sama, sehingga membuat cerita tentang kematian Mbah Rejo semakin menjadi-jadi dan semakin mencekam. Singkat cerita, sudah hampir 2 minggu Mbah Rejo meninggal dunia. Cerita itu sedikit demi sedikit mulai memudar. Sebut saja Marni. Marni tinggal bersebelahan dengan rumah Mbah Rejo. Pada waktu itu Marni berusia sekitar 17 tahun. Dan pada waktu itu hiburan yang ada hanyalah menonton televisi. Dan kabar buruknya bahwa yang memiliki televisi hanyalah satu orang saja. Dan rumah pemilik televisi tersebut jalannya melalui depan rumah Mbah Rejo. Lebih tepatnya melewati pohon nangka tempat Mbah Rejo meninggal dunia. Pada waktu itu Marni pun berangkat menonton televisi bersama keluarganya dan beberapa orang temannya ke rumah Bapak Gunarto, seorang kaya yang memiliki televisi satu-satunya di desanya. Diceritakan waktu itu Marni menonton film Tipe Sultan dan Hati yang Mendua. Selesai film tersebut sekitar pukul 9:30 malam. Kemudian Marni pun asik mengobrol dengan teman-temannya sehingga keluarganya lupa bahwa Marni tertinggal di tempat tontonan dan keluarganya sudah pulang terlebih dahulu. Setelah sadar Marni ditinggal oleh keluarganya, dia pun bergegas pulang dan memberanikan diri untuk tetap pulang.
Setibanya di tempat Mbah Rejo meninggal, yaitu di bawah pohon nangka, Marni dikejutkan dengan sesosok orang yang sedang berdiri dengan menggunakan pakaian serba putih. Marni pun mengira bahwa itu temannya yang bernama Tukiman. Marni pun berkata, "Kang Tukiman, jangan bercanda. Jangan menakut-nakutiku," kata Marni. Sosok yang berada di depannya yang masih tetap berdiri tegak hanya diam dan terpaku membeku. Marni pun semakin jengkel dengan sosok tersebut. Dia pun berkata, "Ayolah Kang Tukiman, jangan main-main. Saya mau cepat pulang. Kalau perlu antarkan saya pulang." Selesai berbicara tersebut, Marni pun segera meninju sosok tersebut. Sesaat saat Marni meninju, datanglah kilat yang disertai guruh yang menggelegar. Marni pun melihat sosok di depannya. Betapa terkejutnya Marni bahwa yang dipukulnya itu adalah sosok pocong yang mengerikan. Pocong tersebut bertaring, matanya terlihat bolong dan penuh darah. Lalu Marni pun dikejutkan dengan sosok pocong tersebut. Marni pun berlari disertai hilangnya pocong tersebut yang terbang ke atas dengan secepat kilat. Marni terus berlari sampai di depan rumahnya. Tanpa basa-basi, pintunya langsung ditumbur. Ayah Marni yang berada di depan rumah sangat terkejut dengan apa yang didengarnya. Suara pintu yang didobrak begitu mengejutkan seisi rumah. Setelah dibuka, Marni didapati menangis. Setelah ditanya oleh ayahnya, ia menjawab bahwa ia ketemu dengan pocong Mbah Rejo. Dan sejak saat itu, Marni tidak lagi berani untuk keluar malam, meskipun acara Hati yang Mendua masih dalam keadaan cerita yang lagi seru-serunya. Hingga akhirnya cerita film Hati yang Mendua tamat, Marni pun tidak pernah menontonnya lagi.